Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas berita yang lagi panas banget ya teman-teman. Hot news Marvel Studios, di mana Presiden veteran Marvel Studios Victoria Alonso itu keluar dari Marvel Studios. Antara keluar sendiri ataupun keluar karena ditekan ataupun dipecat masih simpang siur. Tapi keluarnya Victoria Alonso dari Marvel Studios itu sangat terkait erat dengan kualitas CGI Marvel Studios belakangan ini, khususnya di fase keempat, yang memang kita rasakan semuanya ya sangat mengalami penurunan dari fase-fase sebelumnya. Bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Victoria Alonso ini adalah perempuan ini ya teman-teman. Dia ini terlibat membangun Marvel Studios dari fase pertama, dari mulai Incredible Hulk, Blade, juga sampai Iron Man, hingga sampai sukses sekarang ya. Jadi bertigaan lah sama Kevin Feige, Louis D'Esposito, dan si Victoria ini. Jadi mereka bertiga ini ya terkenal sebagai founder of Marvel Studios dan ngebangun kesuksesan Marvel Studios hampir 1 dekade ini ya teman-teman. Mereka bertiga bangun dari awal banget, dari bawah banget hingga sampai sukses sekarang Marvel Cinematic Universe. Jadi kabarnya baru banget hari ini beredar dan juga muncul di beberapa platform news digital di Amerika Serikat bahwa Victoria Alonso akhirnya keluar dari Marvel Studios, meninggalkan Kevin Feige dan Louis D'Esposito. Sebenarnya kenapa ya si Victoria Alonso ini pergi dan meninggalkan Marvel Studios? Jadi bagi kalian yang mengikuti perjalanan Marvel Studios, khususnya yang mengikuti berita-beritanya, pasti tahu ya bahwa mereka ini sedang struggle dengan para VFX designer, pekerja CGI yang mengerjakan CGI-nya Marvel itu, dikarenakan banyaknya project Marvel yang selalu rilis di setiap tahunnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak keteteran gitu dan kewalahan. Ditambah lagi dengan sifat toksiknya si Victoria Alonso ini yang sudah terkenal banget di kalangan para desainer VFX CGI khususnya, sehingga ada sebuah studios VFX itu tidak mau lagi ya bekerja sama dengan Marvel Studios karena melihat sifat toksik dan juga tidak bagusnya behavior dari si Victoria Alonso ini guys. Jadi gitu ya inti permasalahan di sini. Tapi hal ini tuh baru mencuat atau muncul ke permukaan di awal-awal fase 4 kemarin, karena sebelum-sebelumnya si Victoria Alonso ini bersama dengan Kevin Feige dan Louis itu membangun fase pertama Marvel Cinematic Universe hingga sesukses sekarang ini tidak pernah ada terkena masalah seperti ini. Jadi beberapa orang baru speak up sekarang gitu deh. Bahkan juga sempat heboh ya beberapa bulan yang lalu, beberapa VFX pekerja worker designer Marvel Studios itu pada curhat ya pakai akun anonim di Reddit, sebuah website yang harus pakai VPN tuh Reddit ya teman-teman. Di sana cepet banget spoileran bertebaran khususnya untuk cerita dan juga VFX dan gambar-gambar gitu ya guys. Mereka curhat betapa tidak manusiawinya dan struggle mereka semua itu bekerja sebagai VFX design CGI di Marvel Studios. Tapi mereka nggak nyebut nama ya, nggak khusus Victoria Alonso gitu. Dan satu lagi yang menggemparkan ialah salah satu jurnalis ternama Hollywood namanya Chris Lee di akun Twitter sosial media pribadinya itu nge-share bagaimana sebenarnya Victoria Alonso ini sangat-sangat ditakuti di departemen VFX CGI Marvel Studios. Dalam laporan tweetnya si Chris Lee ini, banyak yang sudah curhat sama dia ya, khususnya para pekerja di departemen VFX dan CGI Marvel Studios, bagaimana sangat toksiknya Victoria Alonso ini dan menyebabkan lingkungan kerja yang tidak sehat. Pokoknya atmosfernya itu nggak enak banget dan tidak sukalah bekerja dengan dia ya teman-teman. Nggak sehat, toksik. Kalian pasti bisa bayangin kan gimana kita bisa bekerja dengan nyaman dan bagus nih hasil karya kita kalau ternyata atmosfer tempat kerja kita, bos atasan kita itu toksik banget. Victoria selalu mengawasi dan menatap tajam para pekerja VFX ini sehingga membuat mereka tidak nyaman ya. Jadi memang diawasi banget gitu ya guys. Victoria ini juga memiliki kekuasaan yang besar banget powernya dalam menentukan setiap scene, setiap every single shot yang ada di Marvel Studios dan CGI-nya juga tentunya. Jadi memang sebenarnya itu merupakan kolaborasi persetujuan antara director dan showrunner, namun karena kekuasaannya si Victoria Alonso ini sangat besar dalam post production atau pekerjaan produksi penyelesaian film sebelum rilis, setelah shot dan syuting itu ya teman-teman, sehingga keputusannya Victoria Alonso ini tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya kalau dia ngomong A, dia ngomong B. Nah jadi itu
yang membuat orang struggle juga nih kalau musyawarah dan juga bekerja sama dengan Victoria Alonso. Karena jabatannya Victoria Alonso ini di Marvel Studios itu sebagai President of Physical, Presiden Fisik dan Post Production, pasca produksi, VFX dan Animation CGI di Marvel Studios. Jadi memang posisinya Victoria ini sangat major banget karena menentukan hasil akhir dari sebuah film, khususnya CGI-nya. Karena kan yang lama itu proses post productionnya. Setelah syuting bareng para artis, itu kan yang lama itu ngeditnya ya teman-teman. Buat CGI-nya, buat api-apinya, buat naga-naganya, ya gitulah. Nah jadi kadang Victoria ini juga semena-mena gitu. Nah makanya nih kalian bisa merasakan ya, ada beberapa scene dan CGI di Marvel Studios, khususnya fase keempat kemarin dan Ant-Man Quantumania, yang kalau kalian perhatikan CGI-nya tuh ya ampun kok kayak gini banget ya, kayak CGI Indosiar ya. Tapi nggak gitu juga sih, pokoknya kalau dibandingkan dengan yang dulu kayak what? Jelek banget gitu ya. Jadi tersiksa banget ya ini para pekerja VFX dan CGI-nya Marvel Studios. Udahlah banyak banget proyeknya Marvel setiap tahunnya, plus juga dengan sifatnya Victoria ini yang toksik, lengkap deh semuanya. Chris Lee juga menuliskan di Twitternya bahwa satu lagi yang ditakuti oleh para pekerja VFX Marvel Studios terhadap Victoria adalah kalau dia suka, dia akan memberikan pekerjaan itu kepada mereka, terlepas itu gimana hasilnya bagus atau enggak. Itu karena dia suka aja gitu ya. Tapi kalau dia nggak suka, walaupun orang itu berkualitas dan hasilnya bagus, pasti tidak akan dia approve dan tidak akan dia pekerjakan. Jadi memang ini sudah personal banget ya apa yang dilakukan oleh Victoria. Dan perlu kalian ketahui juga ya, for your information, bahwa Victoria Alonso ini juga sebagai orang yang bertanggung jawab sering memasukkan propaganda yang pelangi-pelangi gitu ya teman-teman ke film-film Marvel akhir-akhir ini. Nah jadi salah satu pentolannya nih, pentolannya gitu ya, yang melakukan hal itu, propaganda dan agenda di film Marvel itu ialah Victoria Alonso juga. Terlepas dari campur tangan Disney juga ya, agenda feminis, SJW, woke culture-nya tersebut. Jadi ya gitu ya teman-teman, sangat disayangkan banget nih Vice President Marvel Studios, si Victoria Alonso itu harus bertindak seperti itu ya teman-teman. Dan ya banyak juga sih yang mendukung dan juga tidak mendukung bahwa dia ini keluar dari Marvel Studios ya. Kalau aku sih ya nggak terlalu mengikuti perjalanan si Victoria ini ya. Aku cuma mengikuti perjalanannya si Kevin Feige saja ya teman-teman, karena kan dia yang paling sering show off. Yap, jadi gitu ya guys ya, news of this week atau news today ya, breaking news. Semoga Kevin Feige bisa mendapatkan lagi ya penggantinya si Victoria Alonso ini untuk ngisi posisi Presiden Vice Post Production animasi CGI-nya Marvel Studios dan mendapatkan orang yang betul-betul bisa menciptakan lapangan kerja yang tidak toksik dan juga kreativitas tanpa batas di CGI-nya, sehingga kualitas CGI Marvel ini makin hari makin bagus. Walaupun kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya jangan menurun ya Marvel. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang breaking news Marvel Studios hari ini. Semoga bisa menambah informasi-informasi kepada kalian semua dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.